Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pelajar semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang elektrostatis. Kita sudah nyampe pada kapasitor, tepatnya yaitu untuk rangkaian kapasitor. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah sampai pada rangkaian. Oke. Rangkaian rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor. Ya, gitu. Nah, rangkaian kapasitor itu ada dua ya. Yang pertama adalah rangkaian seri. Oke, rangkaian seri. Kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, gitu. Oke, rangkaian paralel. Nah, tentunya anak-anakku semuanya sudah mengerti ya, sudah mahir ya. Oh, apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel, sudah. Nah, mari coba kita periksa ulang ya. Kita lihat ulang untuk rangkaian seri kapasitor seperti ini. Jadi kalau kapasitor itu ini garisnya sama panjang ya. Kapasitor itu sama panjang. Kemudian ini kita misalkan C1, kemudian di situ ada C2. Oke. Jadi ada dua buah kapasitor seperti ini. Nah, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, gitu ya. Oke, dengan sumber tegangan. Nah, itu ya. Nah, yang ini kita namakan sebagai C1, yang di sini kita namakan sebagai C2. Nah, yang sebelah sini ya, ini adalah positif ya, modelnya itu negatif. Ini adalah sumber tegangannya, yaitu V gitu. Nah, untuk rangkaian seri ya, untuk rangkaian seri itu muatannya di mana-mana sama gitu untuk rangkaian seri. Berarti nanti Q-nya yang pertama ya. Oke, muatan yang ada di C1 itu akan sama dengan muatan yang ada di C2. Gitu. Misalkan kita beri nama Q, itu aja karena muatannya sama. Nah, sedangkan yang kedua itu beda potensialnya tidak sama gitu ya. V ya, V. Jadi beda potensialnya ini ya, V total ya. Berarti kan ini memang apa namanya, kita harus pahami ini ya. Nah, situ ketika kita ngukur beda potensialnya di sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah V-nya. Ini beda potensialnya. Itu adalah juga beda potensialnya gitu. Nah, V-nya nggak sama gitu ya. Nah, jadi V total itu merupakan penjumlahan dari V1 dan V2 itu. Nah, sedangkan dari sini kita akhirnya bisa peroleh ini yang ketiga, bahwa beda potensial itu adalah Q per C kan ya. Q per C berarti Q per C total untuk rangkaian seri itu sama dengan Q per C 1 ditambah Q, berarti ini Q1, ini Q2 dibagi dengan C2. Nah, karena muatannya sama, berarti kita bisa coret ini kiri dan kanan ya, dicoret itu. Jadi apa? Q per C total itu sama dengan apa? Q, nah kita buka kurungnya, 1 per C1 ditambah 1 per C, Q per C2. Nah, gitu, Q-nya kita coret. Nah, itu. Sehingga untuk mencari C totalnya otomatis kita pakai 1 per
C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah untuk rumusan untuk mencari kapasitas kapasitor rangkaian seri. Nah, gitu. Nah, bagaimana untuk mencari rumusan pada rangkaian paralel gitu ya? Coba kita gambarkan gitu. Kita gambar kayak punya rangkaian paralel ini. Oke, di sini ada C1, kemudian di situ ada C2. Tuh, C2. Nah, begitu aja, 2 aja ya cukup ya. Oke, 2. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan di sana. Oke, gitu. Nah, kayak gitu. Nah, maka kita coba lihat ya seperti biasanya bagaimana sih untuk menganalisis ini rumusan pada rangkaian paralel gitu ya. Jadi kalau pada rangkaian seri itu Q-nya sama, maka untuk rangkaian paralel ya, untuk rangkaian paralel itu V-nya sama. Jadi V paralel ya atau V total itu sama dengan V1 juga akan sama dengan V2, sama di sini tegangannya sama. Ya, tegangannya akan sama. Nah, kemudian yang kedua, ya Q-nya beda. Jadi Q total ya itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dan seterusnya kalau nanti ada banyak kapasitor. Oke. Sehingga dari sini kita peroleh seperti sebelumnya gitu ya. Untuk rumusan kapasitor Q itu kan CV ya. C paralel kan gitu dikali V paralel. Nah, kan sama dengan ini total maksudnya sama. Ini adalah C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2. Nah, karena V-nya sama, berarti kita bisa keluarkan CP dikali VP itu sama dengan yang sama V-nya kita keluarkan V C1 ditambah C2 ditambah dan seterusnya gitu. Oke. Sehingga ini V-nya dicoret. Ini V-nya sama, V total ya VP ini gitu ya. Kita coret. Nah, jadi C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dan seterusnya. Nah, inilah rumusan untuk kapasitas kapasitor yang disusun secara paralel. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau rangkaian campuran gimana? Ya tinggal nantinya disesuaikan gitu, disesuaikan. Jadi namanya campuran kan seperti ini ya. Jadi misalkan seperti ini ya gitu. Kemudian kayak gitu. Itu lah. Oke, gitu ya. Ini panjang, ini pendek. Oke, begitu. Nah, ya gimana caranya kalau misalkan ini C1 ya di sana ini C1 itu ada C2 ada C3 nah gitu ya kita cari dulu ini ya untuk rangkaian paralelnya berapa CP-nya kemudian dengan yang sini kita seri gitu kan ya jadi yang sini kan ini kan paralel jadi nanti CP-nya ada sama dengan C2 ditambah C3 itu untuk yang paralel. Nah, kemudian C totalnya, C total itu kan dari ada C1 ditambah CP ya C paralel itu. Jadinya gimana? Ya ini kalau seri ya. Kalau seri berarti kan seper C total ya. Ya seper CS kan tadi ya. Jadi kalau ini gambaran sekilas tentang
apa namanya, kapasitas kapasitor totalnya, maka sebenarnya bukan ini gitu. Sebenarnya bukan ini yang nantinya merupakan hasil dari kapasitas kapasitor total, bukannya ini, tetapi nantinya kita pakai 1/C seri ya, 1/C seri. Ini dengan ini kan seri, itu sama dengan ya 1/C1 ditambah 1/C paralel yang itu. Di jalan ini isinya C2 plus C3 itu. Nah, kayak gitu. Ini kalau nanti rangkaiannya campuran. Nah, demikian untuk penjelasan untuk rangkaian kapasitor. Tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa untuk like ya, demi kebaikan pembuatan video-video selanjutnya, juga subscribe-nya gitu ya. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.